Halo. Selamat pagi kelas 6. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke. Hari ini kita Zoom PKN ya. Kita Zoom PKN. Nanti untuk bahasa Indonesia nanti akan dikirim videonya ya. Jadi hari ini hanya Zoom PKN ya. Nanti bahasa Indonesia videonya yang dikirim ya, Nak ya. Oke, udah dipersiapkan alat tulisnya ya. Nah, materi kita hari ini PKN tetap masih seperti yang minggu lalu pembahasannya, yaitu mengenai hak dan kewajiban dengan bertanggung jawab dan jika kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab, ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, sebelum kita memulai pelajaran kita, ambil sikap berdoa agar kita sama-sama berdoa ya. Oke, sudah? Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan telah buah tubuhmu Santa Maria, Maria, Bunda penuh Allah, rahmat Tuhan sertamu, kami yang berdosa, kami mati. kami mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita mulai ya, Nak. Sehat kan kalian semua kan? Oke, sekarang kita masih di tema 3. Subtema yang ketiga yaitu muatan atau pelajaran PKN. Jadi kita nanti di minggu depan sudah di tema 4. Tapi kalau nggak salah nanti kita sebentar lagi sudah mau ujian mid semester. Ya, mungkin kalau nggak minggu depan kita sudah mid semester. Jadi kamu harus banyak-banyak belajar. Ya. Nah, materi kita judulnya mengenai akibat ketika kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban dengan bertanggung jawab. Nah, masih ingat kan kemarin pengertian hak dan pengertian dari kewajiban, ya? Nah, yang pertama, membuang sampah sembarangan itu akan membuat lingkungan tidak nyaman dan mudah menyebar penyakit. Ya. Kemudian yang kedua, menyontek saat mengerjakan ujian. Nah, walaupun nanti kamu ujiannya di rumah, kan kalau di rumah ujiannya kan nggak bisa ibu guru mengawasi, ya kan? Nah, kalau di rumah juga ujiannya, bisa nggak kamu menyontek? Bisa kan? Karena di rumah nggak ada yang mengawasi, ya kan? Nah, ternyata menyontek itu saat mengerjakan tugas akan membuat kita malas belajar. Kenapa, Bu, malas belajar? Iya, karena ada kok di Om Google. Ngapain buka-buka buku lagi, gitu ya kan? Nah, itu salah, ya. Itu tidak boleh dilakukan. Ya kan? Udah malas belajar nanti kita dibuat dan kita juga tidak dapat memahami pelajaran, ya. Yang ketiga, menyetel radio atau TV terlalu nyaring. Maksudnya terlalu nyaring adalah kuat suaranya. Akan mengganggu orang yang sedang belajar atau istirahat. Gitu dia. Jadi kalau ada tetangga kita atau orang tua kita lagi istirahat, kamu pasang TV atau radio kuat-kuat sampai volume 2000,
ya kan? Pasti akan mengganggu orang lain, ya kan? Kemudian boros menggunakan listrik juga mengakibatkan adanya pemadaman listrik secara bergiliran karena pasokan listrik akan berkurang. Gitu dia, ya. Nah, itulah dia akibatnya jika kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban dengan bertanggung jawab. Nah, gitu dia. Oke. Kemudian yang terakhir, mengendarai sepeda motor bertiga. Ini dia. Udah sepeda motornya kecil, ya kan? Kalau dibuat ada sepeda motor, itu muatannya hanya 2 orang. Ya kan, ini dibuatnya bertiga, berempat, bahkan berlima. Begitu tidak menggunakan helm lagi. Ya kan, itu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Gitu dia. Ya. Jadi berdampak juga dia kepada orang lain. Nah, contoh pelaksanaan kewajiban di jalan raya, ya. Nah, kalau contoh pelaksanaan kewajiban di jalan raya, ayo ada yang satu membuat contohnya, apa ajalah kewajiban kita ketika kita berada di jalan raya? Mematuhi Iya, benar sekali. Mematuhi lampu lalu lintas, ya. Kalau lampunya warna merah, ya, kamu harus berhenti. Kalau lampunya warna hijau, baru dipersilakan jalan. Oke? Nah, yang kedua adalah mengendara kendaraan yang layak jalan, ya. Yang layak jalan itu, misalkan, kan pernah nggak kamu dengar kalau ada anak muda lagi berkereta, ya kan, knalpotnya bising, ya kan, itu dia sebenarnya sudah kendaraan yang tidak layak karena sudah mengganggu orang lain, ya. Kemudian yang ketiga, memiliki dan membawa SIM serta STNK. Oke? Nah, kalau untuk SIM, umur berapa baru boleh membuat SIM, Nak? Ada yang tahu umur berapa ketika bisa membuat SIM? 17 tahun, Bu. Oke, 17 tahun. Nah, nanti kamu di sini, di kelas 6 ini, ada yang sudah bisa bawa kereta atau bawa kendaraan? Nah, kalau sudah bisa kamu membawa kendaraan atau kereta, jangan coba-coba membawa, ya. Kenapa, Bu? Karena yang membawa kereta itu harus memiliki SIM. Jadi nanti kamu boleh membawanya ketika sudah berumur 17 tahun, kamu urus dulu SIM kamu dan KTP kamu, baru kamu boleh membawa kendaraan. Ya, jangan jago-jago, dah. Kan adanya itu di anak-anak kan, anak dibawanya kereta kencang-kencang di jalan raya, rupanya ditabraknya entok. Ya kan? Oke? Oke, ulang share materinya ya. Oke, yang ketiga tadi dia memiliki dan membawa SIM serta STNK. Oke. Nah, berikutnya adalah berkendara di jalur kendaraan yang sudah ditetapkan. Oke, yang sudah ditetapkan ya. Kemudian mengenakan helm untuk keselamatan berkendara roda 2. Ya. Jadi kalau naik kereta dibonceng orang tua atau dibonceng kakak atau abang, ya harus menggunakan helm. Oke?
Oke, kita lanjut. Nah, inilah dia contoh tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya. Ya. Yang pertama, menerobos lampu lalu lintas. Yang kedua, mengendarai kendaraan melawan arus. Dan yang ketiga, mengendarai motor atau mobil di trotoar. Trotoar itu adalah tempat pejalan kaki. Ya. Dan yang keempat itu adalah mendahului kendaraan lain di jalan yang menikung. Jadi kalau ada jalan yang menikung, itu tidak boleh didahului dulu kendaraan lain. Ya, takutnya nanti akan ada kecelakaan. Dan yang kelima, berbelok atau berbalik arah di tempat yang tidak seharusnya. Nah, ini dia benar. Berbelok atau berbalik. Oke, sinyal ibu apa ya? Iya, sinyal ibu bermasalah di sini ya. Oke, ini tadi dia contohnya ketika kita tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya. Ya. Yang pertama, menerobos lampu lalu lintas. Yang kedua, mengendarai kendaraan melawan arus. Yang ketiga, mengendarai motor atau mobil di trotoar, tempat pejalan kaki. Kemudian mendahului kendaraan lain di jalan menikung. Dan yang kelima, berbelok atau berbalik arah di tempat yang tidak seharusnya. Ya. Nah, akibatnya akan mendapatkan sanksi atau hukuman, yaitu ditilang polisi. Kemudian yang kedua menyebabkan kemacetan. Dan yang ketiga menyebabkan kecelakaan. Ya, yang keempat pejalan kaki akan kehilangan haknya, yaitu mereka berjalan di tempatnya atau di trotoar itu akan kehilangan hak mereka ketika mobil dan kendaraan lainnya akan melaju di trotoar. Ya. Yang kelima, hilangnya rasa aman dan nyaman di jalan. Oke. Nah, maka kesimpulannya yang pertama itu adalah hak dan kewajiban harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai makhluk sosial, kita juga harus mengajak orang lain agar mau bertanggung jawab dalam melakukan hak dan kewajiban masing-masing. Itu dia ya. Jadi kesimpulan dari pelajaran PKN di tema 3 adalah hak dan kewajiban harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Oke, hanya itu materi kita hari ini. Ada yang mau ditanya, Nak? Ini hanya tambahan dari materi sebelumnya, ya. Oke. Sesuai dengan LK, tugas kamu itu di halaman 123. Ya, 123 yang mana, Bu? Yang gambar itu. Kan ada 2 gambar dia kena pada tabel kan? Jadi nanti kamu gambar hanya tabelnya aja. Oke, kamu gambar dulu tabelnya. Kemudian gambarnya itu tidak usah kamu gambarkan. Hanya perlu kamu buat gambar yang pertama kan itu anak sekolah mengendarai sepeda motor dengan bonceng 3, ya kan? Atau berbonceng 3 orang. Hanya kamu tulis kata-katanya. Tidak perlu digambarkan. Hanya kata-katanya ditulis. Kalau gambar nomor 2, apa itu, Nak? Mencontek saat ujian. Iya. Seorang siswa menyontek saat ujian. Nah, hanya ditulis kata-katanya. Tidak perlu digambar. Oke? Baru kamu
kamu tulislah menggunakan hak dengan tanggung jawab. Nah, pada gambar nomor 1, bagaimana seharusnya kita menggunakan hak dengan tanggung jawab? Yaitu, apa? Membawa sepeda motor jika sudah memiliki SIM, ya kan? Dan yang kedua, memakai helm. Yang ketiga, Oke, seperti itu dia. Nah, melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Nah, apalah kewajibannya? Gitu dia. Oke? Bisa ya? Hanya 2 itu aja. Hanya 2 ini aja tugasnya. Oke, jadi tidak perlu digambarkan, hanya ditulis kata-katanya. Ya kan? Hanya ditulis kata-katanya. Oke, ada yang mau ditanya lagi, Nak? Oke, untuk bahasa Indonesia, tugasnya itu di halaman 116 ya. Di halaman 116. Nah, ini tabel mengenai kosakata non-baku, baru arti katanya dan kosakata baku. Nah, kamu mendapatkan kosakata baku dan non-bakunya itu dari teks yang berjudul Pensil si kecil yang amat penting. Halaman berapa teksnya, Bu? Halaman 106 teksnya. Oke, kamu baca dulu teksnya di halaman 106, baru kamu kerjakan tabel di 116. Bisa ya? Oke, bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Ada yang mau ditanya, Nak? Bisa, Bu. Tidak, Bu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, marilah kita akhiri Zoom kita dengan berdoa Santo Yosef. Ya, dibuka mikrofonnya, kita akan berdoa tahun Santo Yosef. Ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa tahun Santo Yosef. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati, kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya, kepadamu Maria menaruh kepercayaannya bersama dengan Yesus menjadi manusia. Oh Yosef yang terberkati, perlihatkan dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, keberanian, dan lindungi kami dari segala yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, jangan lupa untuk belajar supaya kita bisa menjawab nanti soal meet ya. Oke, karena sebentar lagi kita akan meet. Jadi semuanya harus dipelajari lagi. Ya. Oke, say goodbye. Bye-bye.